Kembali lagi di Podcast Sam, podcast kita semua. Anjir, lu ngapain tepuk tangan dong? Semuanya nggak bareng dong. Ulang. Enggak, Oh, ini keren sih apresiasi Kenapa? buat Irfan karena ini pertama kali dia mau opening. Jujur dia susah banget ajak opening. Lu Aku kemarin dipaksa mas. Tapi itu enggak ada yang dinodain kan? Ah, Aman. gimana? Aman. Aman. Ayo coba diulang lagi dong. Saya pengen dengar dengan jelas nih. Aduh, diulang 3, 2, 1. Kembali lagi di Podcast Sam, podcast kita semua. Cocok kali ya jadi MC. Keren sih. Ya, Ayolah. Masa nggak mau sih? ada men Apa tuh? MC di kondangan bukan manusia tapi ini alien semua. Alien aja. Jadi alien udah terjun ke bumi, hati-hati buat teman-teman ya. Ini konspirasi apa lagi? Tapi lu percaya alien kan? Nah, itu men. Gini ya, Van. Menurut gue percaya adanya makhluk selain kita. Maksudnya Iya. selain makhluk gaib dan kayak makhluk seperti kucing, binatang, hewan, manusia dan gitu selain itu pasti ada di luar bumi lah ya. Yang ya. mungkin dari dulu kita belajar itu udah ada kan. Mungkin, tapi gue percaya juga sih karena kan ya ini luas banget men, alam Iya. semesta tuh luas banget, masa mubazir aja kalau cuma manusia Iya. doang anjir. Itu. Kan kita diajarin nggak boleh mubazir Ah. gitu loh, mas pasti ada makhluk lain gitu loh. Oh. Tapi ya udahlah biarkan mereka yang Tapi berpikir. satu pertanyaan buat men. Apa tuh? Gini, lu percaya nggak dengan waktu ada beberapa kapal-kapal milik TNI Amerika Serikat itu yang menangkap keberadaan UFO di dekat kapalnya, jadi tertangkap di radarnya dia gitu. Dan lu percaya nggak dengan hal itu? Apakah itu apakah di situ settingan atau bagaimana? Apa konspirasi aja dibuat-buat? Wah kalau itu nggak tahu ya, maksudnya kan ada yang bilang katanya alien tuh sebenarnya ada teman ditutup-tutupin, tapi ada juga yang nggak percaya. Itu banyak teori yang Iya betul. bermunculan gitu. Nah. Tapi kita juga nggak bisa tahu karena kita bukan peneliti kan. Iya. Gitu loh. Tapi ini lu percaya nggak? Kalau gue pribadi gue percaya. Ini Percaya. ini opini pribadi aja ya. Betul. Gue percaya sih. Kalau lu Percaya. kenapa? Karena Kan emang maksudnya kan lu nggak ngelihat langsung gitu loh. iya. Lu nggak pernah ke luar bumi. Tapi gue percaya karena dengan adanya bukti-bukti nyata yang benar-benar tertangkap kamera yang benar-benar tanpa disengaja gitu loh Pak. Dan menurut gue aneh aja kalau misalkan ada kayak beberapa orang nih yang mungkin dia foto salah satu objek, Iya. dan itu nggak mungkin diedit, dan menurut gue itu benar-benar mungkin ya si alien itu udah berada di bumi tapi kita nggak tahu karena bumi ini luas dan hanya beberapa persen aja manusia bisa menjelajahi bumi kan. Bisa. Selebihnya beberapa persen lagi tuh manusia nggak bisa menjelajahi bumi. Benar nggak sih? Kayak monster-monster dari Nah. laut gitu. Itu kan kita nggak tahu kan. Maksudnya kita berapa persen maksudnya lebih besar volume air daripada daratan. Iya. Kan? Maksudnya gitu. Itu gue yakin sih ada sih. Gue percaya itu sih. Kayak di kedalaman laut gitu pasti Iya kayak betul. masih ada monster-monster gitu. Cuman kayak kita kan belum ada yang berani dan belum ada yang bisa buat nyampe kedalaman itu kan, Iya, ke betul. dasar. Ada Kecuali di pantai. iya, tapi ada loh Apa? itu yang manusia yang sampai terjun ke bawah balung terdalam dunia. Itu Ada. ada gue lupa namanya siapa. Itu dia benar-benar nyampe dasar lautan men. Tapi itu dengan peralatan yang khusus ya, bukan yang alat penyelam biasa gitu. Dan lu tau nggak? Apa? Semakin manusia itu masuk ke dalam lautan yang paling dalam, itu tekanan udaranya semakin kencang loh. Pasti. Bahkan katanya bisa mecahin pembuluh darah yang ada di otak lu men. Bisa. Karena kan tekanan udara itu tinggi banget. Iya, itu. Jadi kalau nggak pakai cuman kayak telanjang doang, maksudnya nggak pakai alat-alat bantu yang lain itu pasti modar itu. Biji lu pecah, Pak. Aduh biji. Biji. Iya kan? Botol aja bisa ringsek semakin dalam. Iya. Kenapa fokusnya biji? Apalagi yang bisa diterapkan. Organ yang lain ada gitu. Betis, telapak kaki, gitu. Kepala, ini kenapa biji? Sebenarnya kalau ngebahas tentang dunia ini banyak banget sih, Pan. Kayak apa ya? Gue nggak bisa ngejelasin satu persatu, tapi yang pasti misteri di dunia ini masih banyak yang belum manusia ketahui. Benar banget. Gue percaya itu sih. Maksudnya kayak masih banyak yang harus dieksplor gitu. Maksudnya jangan eksplor ke ini aja, kekayaan. Nggak berani nggak bercanda. Iya, jangan ekspor kekayaan ya. Itu nanti dicatat sama negara. Jadi gimana Pak, lu hari ini sehat? Nggak tahu, kayaknya gue
gue tadi. Oh, iya. Muntah-muntah tuh tadi. Kenapa? Nggak tahu, gue kayaknya asam lambung atau keracunan nggak tahu. Soalnya Keracunan. ya nggak tahu. Soalnya gue itu pagi minum kayak susu gitu kemasan, cuman agak udah lama mungkin ya. Oh. Itu gue minum. Tapi aman lah ya. Aman nih, gue masih podcast. Iya. Demi kalian saya podcast. Asik. Padahal lagi sakit, nggak ada yang bercanda. Sehat. Iya, bagus. Lu gimana kabar? Alhamdulillah gue sehat. Wan katanya mau ini lu hampir demam ya dia. Kapan tuh? Itu yang gak enak badan lu bilang katanya. Kapan ya? Oh, bukan lu. Itu orang lain. Waduh, kayak Irfan punya simpenan ya. Duit maksudnya, duit. Lu berasa om banjir kalau simpenan. Wow, mau tuh. Itu kemarin bilang nyari tante-tante kan? Iya. Oh. Enggak, Ren. Apa? Mungkin di sini gue mau buat challenge nih sama Irfan. Waduh, tiba-tiba challenge. Gini, Ban. Ada apa Gue ini? mau buat tantangan buat Ren. Apa? Maaf ya, gue bukan ini maksudnya body shaming atau enggak, tapi gue sorry nih sekali lagi. Iya. Nggak bermaksud buat body shaming. Irfan ini nggak percaya dengan, maaf ya Pan ya, bentuk badannya. Nah, mungkin terlalu gendut. Iya. Betul kan? Ini sorry nih. Iya. Nah, cuman Besok tangkap deh. gue dibully nih ntar. Gue aman kok. Aman. Nah, gue mau kasih challenge buat lo. Apa tuh? Sekarang sorry nih, gue nanya ke masalah berat badan ya. Gak apa kan? Aman kan? Ya kalau gue sih nggak apa-apa. Netizen gak tahu. Nggak apa-apa kan lu ditanya gue, bukan dia. Aman aja. Tapi kan namanya mulut netizen pedas. Bodo amat sih. Nggak bercanda. Untung Irfan orang yang gak pernah bacain komen. Iya. Gak, gini Mas. Apa? Berat badan lu berapa sih? Tebak dulu dong. Masa langsung disebut? Di episode kemarin, yang episode pertama, episode podcast yang tayang. Iya. Itu kalau gak salah 110 ya? Segitu. Lebih lagi. 120? Nggak nyampe. 118? Ya. 118 kilogram. Betul. Asam lambung naik. Begini, ini the real Irfan. Mal, Iya benar. udah aman ya, aman. Udah. 118 kilo. Iya. Itu apa Van yang lu rasakan dengan berat badan yang 118 kilo ini? Lu nyaman gak? Sumpah Pak, mager. Iya. Ini bener ya, dia orang gendut. Gue nggak tahu kenapa orang nyaman jadi orang yang bertubuh size besar gitu ya. Tapi bawaannya mager gitu, bawaannya kayak mau tidur gitu mulu. Terus kalau gue kan suka kayak futsal gitu ya. Itu lari bentar aja udah ngap bener deh. Berarti lu gak kuat lama dong mainnya? Nggak kuat. Ganti-gantian. Main apa nih? Main itu. Futsal kan? Futsal. Aman. Kalau Aman. yang lain lama. Gua basket, badminton kan yang lain tuh. Seberapa lama lo sih? Aduh. Masih diceritain. Ya udah, kita 118 kilogram. Iya. Gue kasih tantangan buat lu 3 bulan aja dari podcast ini dibuat ya, ditayangin. Dari yang hari ini nih. Hari podcast ini hari tanggal ini berapa? tayang. Tanggal berapa? 12 November. Iya, 12 pokoknya November. podcast ini tayang. Berarti itu Irfan udah mulai kita kasih challenge nih. 3 bulan dari sekarang lu harus bisa nurunin berat badan 118, 10 kilo masih 100 kilo kan. Berarti kurang lebih ya 50 sampai 70 kilo lah turun. 70 apa? 50 sampai 70 ya? Bisa lah target segitu. 3 bulan. Pelan-pelan aja. Katanya 3 bulan, nggak bisa pelan-pelan dong. Hah? Nggak bisa pelan-pelan. Iya. 3 bulan kan? Oke. Bisa kayaknya sih. Tapi oke lah, gue usahain. Siapapun Gue coba. siapapun yang nonton, Iya. kalian bisa jadi saksinya. Ya. Berapa, Kri? 55. Hah? Ngomong aja. 65 kilo. Ini aja 50 sampai 70 gue bilang. Bener dong kan, di antara 50 dan 70, 65 bener. Iya. Tapi kalau bisa harus mentok di Bisa. angka di 50 sampai ke 70 kilo. Pokoknya kan antara 50 sampai 70. 70. Nah ini gue usahain sampai 50 kan. Mantap. Kalau berhasil, saya coba. Irfan dapat iPhone 13. Apa? Irfan dapat iPhone 13 Dari dari saham iPhone langsung. Wow, mau.
Mau lu? Mau gue. Iyalah. Sebulan nggak makan gue. Tapi jangan gak makan juga loh, men. Enggak. Diet itu bukan berarti lu nggak harus makan selama 3 bulan ya. Ya, Karena bukan diet lu bisa sakit asam lambung. Bukan asam lambung lagi, udah lu bisa tapi ada kan maksudnya aktor yang bener-bener disuruh dituntut buat diet gitu sampai Iya. dia tuh nggak makan, cuman kayak paling cuman minum doang gitu-gitu doang, paling nggak mungkin Ada. sih, nggak mungkin nggak minum sih, mati orang kayak gitu, Iya. dehidrasi kan. Ada orang itu ada secara diet. Jadi ini gue buka aja kan ya. Iya. Ada dokter di rumah sakit gue, dia itu benar-benar ngejaga berat badannya kan. Gue nggak tahu, tapi dia tuh nggak pernah yang namanya makan nasi, garam. Pokoknya yang gue lihat di rumah sakit itu dia nggak pernah makan nasi. Itu aja men. Berarti Gua lauk nggak- doang itu, Iya. sayur-sayuran gitu. Justru dia malah beli di luar. Ya mungkin kategorinya masih dengan banyak lemaknya makanannya ya. Cuma nggak ada nasi. Apanya yang beli di luar? Kan lu tadi bilang katanya nggak garam-garaman, nggak. Ya fast food gitu lah, makanan-makanan gitu. Tapi dia bener-bener badan itu segitu aja. Iya, iya. Gue selalu merhatiin dan dia nggak pernah makan nasi gitu. Lu pernah nanya nggak berarti bro? Belum pernah sih, cuman yang gue nanya itu waktu itu gini, dok kenapa sih gak pernah makan nasi? Saya perhatiin, ya lu tau lah katanya. Ya udah, dia lagi dia. Emang dia ngomong juga sebelumnya, gue lagi nggak makan nasi Sopi, kan manggil gue Sopi, kan nama gue Sopian, padahal Sopi. Bukan itu kan? Oren-oren. Bayar. Sopi. Tapi oke, 3 bulan dari sekarang, Belanja di. Ya. mulai dari sekarang, lu Ya. gue challenge 3 bulan untuk nurunin berat badan. Ingat ya, 118 kilo turun 50 sampai 70. Oke. Walaupun itu berarti mendekati itu ya. Ya. Kalau nih nanti saksinya mungkin timbangan di bawah ini ya, sambil di videoin keren ya. Iya, ntar gue bikin pas. Jadi ada 2 kamera sih nanti. Ya, Ya, bisa lah pokoknya di. mantap. Pokoknya kalian akan menjadi saksi yang mungkin Saksi ngeliat Irfan nanti yang dulu dan sekarang itu bakal berubah. behind the scene lagi, before after. Yo. Jas, gue kayak gimana ya anjing? Caranya gimana? Tadi lu video callan tuh ada mirip Anmes katanya. Anesan. Anmes ya? Penyanyi. Mirip lu katanya. Omes kali. Oh, Omes bukan Omes mah penyanyi, Omes presenter. presenter. Halo Bang Omes. Halo Omes. Si nonton. Nah, itu apa ya? Cuman challenge saja sih buat Irfan Iya. supaya dia termotivasi. Karena memang dia selalu nanya ke gue pribadi tentang bagaimana sih cara untuk kurus. Mungkin buat teman-teman yang punya tips juga kan ya, mungkin Iya. ya bisa kasih sarannya, tulis di kolom komentar supaya Irfan ini bisa banyak masukan untuk bagaimana menurunkan berat badannya. Jas. Kan ninggalin masalah itu. Iya. Lu pernah gak ada kenangan yang menurut lu tuh kejadian yang paling goblok di SMP atau SMA yang pernah lu alamin, kejadian paling goblok di sekolah? Kejadian paling goblok, enggak kejadian goblok beneran. Emang goblok. Enggak sih kalau maksudnya lucu atau emang kayak lu pernah dapet nilai jelek gitu-gitu. Iya. Kalau nilai jelek gue SD, sumpah ini bego banget gue pas SD. Asli. Gimana? Jadi bener-bener yang dapet nilai 4, 3, 0 pun gue dapet. Pernah SD. Kayaknya banyak sih. Nggak tahu ya, mungkin kan di mata orang kayak dapet 4, 3, 0 gitu kan. SD padahal ya. Goblok. Iya kan, Iya. SD padahal kayak pelajaran tuh gampang. Iya. Kan. Kayaknya susah deh sekarang SD sekarang. Pelajaran Iya. SD sekarang. Ngeliat ujian ini ujian nasionalnya susah aja. Kapan lu lihat? Gue ngeliat kayak kan di terus ada tuh kayak contoh soal itu. Oh iya. Wow, susah sekali. Iya. Aduh gimana sih? Coba tolong pemerintah bisa dikaji dulu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya bisa buat pinter mencerdaskan bangsa kan nggak apa-apa. Mencerdaskan bangsa. Iya. Oke. Kalau maaf pemerintah sekali. Ini kita kita kan kita kan menggaji kurikulum semua dari berapa 2000 berapa? Lu 2011 atau 2012 ya? 2012 2012. Sebelumnya juga ada kan dikaji terus, Iya. diganti terus dan supaya kita observasi mana yang lebih bagus gitu. Iya, ya pastilah setiap berbeda menteri juga dia pasti berbeda ajarannya gitu. Iya, benar. Kurikulumnya beda. Tapi
yang zaman dulu tuh kita masih gue mau cerita dikit, Bang. Lucu banget sih dulu. Waktu pas zaman SMP tuh gue paling males waktu ujian nasional. Kenapa? Sebelum ujian nasional itu justru apa? Pot kecilnya mati ya? Beda tempatnya, beda. Pas 321 kan? 3, 2, 1. Waktu itu tuh SMP. Jadi pas sebelum ujian nasional itu kan kita ada pendalaman materi dulu yang harus bangun pagi. Iya. Nah, lu ngerasain kan? Karena kan lu kakak kelas gue dulu kan. Iya. Lu sempet gue lihat tuh waktu gue masih kelas 2 SMP, lu kelas 3 SMP tuh lu masih jarang banget ini, Van. Ngeband. Iya, Karena udah lu jarang. harus bener-bener ngejar pendalaman materi dan karena kan mau lulus waktu itu. Itu akhir banget sih menurut gue tuh. Hal yang menurut gue tuh itu paling males banget gue jalanin gitu. Iya sih, Tapi bangunnya kayaknya- pagi gitu. Iya, kan. tapi kayaknya udah secepat kilat aja. Tau kok gue udah segede ini gitu. Gue udah ngeliat masa-masa itu lagi. Jadi iya, Bener, emang kalau kita masih kayak ngejalanin tuh kayak lama. iya makanya itu dia. Tapi tiba-tiba kalau udah kayak misal udah lulus, lah cepet banget gue ya. Itu. 3 tahun nggak berasa gitu. Nah, itu juga nggak berasa kan? Tahu lu sekarang udah kuliah. Iya. Yang tadinya lu masih SMP masih ya kayak ingusan lah bisa dibilang. Ingusan kenapa tuh sakit. Keluar sini ingusan Pak. Anjing. Gitu Van. Jadi itu menurut gua hal termales sih kalau menurut gua yang pernah gue jalanin dulu. Dan ada lagi ini goblok banget sih. Van. Jadi dulu Van waktu SMP itu gue sama teman-teman gue tuh pernah ngerjain guru men satu kelas Ngerjainnya gimana ngerjainnya? dekat ruang guru kelas 8 apa 9 apa ya dulu ya iya 9E iya 9E gue ingat 9E. Nah di 9E itu pintu sekolah kita itu kan udah copot. Nah daripada tuh pintu nanti nimpah orang kan dicopotin sama anak-anak men satu kelas. Waduh. Dicopotin Pengal sekali Iya. pengal. satu kelas dicopotin. Nah ini ada guru yang dulu tuh sempet kita nggak suka lah, maksudnya nggak suka dalam arti pelajaran itu membosankan lah. Iya. Ya, kita nggak usah sesuai gurunya ya. Pintu itu Entar pelajaran apa? nggak apa disebutin Pelajarannya aja. nama- kebaharian. Oh, saya tahu. Lanjut bosan kan? Bosan kan dulu? Bosan kan? Dulu ya, Pak dulu ya. Kalau nonton maaf nih ya. Jadi ini lucu banget nih. Pintunya itu jadi udah copot kan. Nah, ditempel aja gitu dan berdiri lagi pintunya. Kayak benar-benar berdiri utuh, kayak masih di mur lagi kayak semula lagi. Padahal tiba ditempel ya. Anjing kebayang Tiba-tiba lagi. gurunya masuk. Gurunya masuk kelas ya kan. Terus anak-anak pada Pak ini datang. Duduk. Sok rapi gitu lah, sok ya gimana sih mau guru mau masuk. Tiba-tiba ya. Pas buka pintu baru buka dikit mungkin tangannya ganjil gitu. Pang. Itu kan ada kacanya, men. Pecah kacanya. Kasus yang itu kelas. Ganti dong. Enggak ganti, cuman diancam sama ada sesuatu orang TO dulu yang bikin ijazah karena waktu itu kita diancam untuk nggak dikeluarin ijazahnya, ditahan dan diancam gak lulus satu kelas. Cuma gara-gara masalah itu. Jadi bukan satu orang dua orang yang kena, ini semuanya kena dan termasuk gua di situ. Lu ikut meretelin itu. Ikut merayakan lah. Bagus. Padahal bokap gue di situ ya dulu. Nggak apa-apa. Namanya juga SMP. Iya, gitu. Tapi itu jadi contoh ya untuk sekarang ini ya. Karena Nggak apa-apa, contoh aja biar hidup Anda berwarna. ada pengalaman. Nggak bercanda. Terus sama ada satu lagi kan. Ini lebih parah sih. Guru yang sama. Terus Lagi boker. Gurunya? Dia di ruang guru. dekat pohon mangga. Oh, kamar mandi guru. Iya, kamar mandi guru. Bukan di ruang guru. sorry. Terus gue tadi mau ngomong kamar mandi guru. Kenapa jadi di ruang guru? Maksud bukan Enggak. ruang guru. Kalau dia boker di ruang guru, dia kucing.
Anjing goblok banget itu. Bawa pasir dong. Bau pasir lagi. Bau pasir. Siniat. Jadi gitu Bang. Wah, masuk ke kamar mandi guru ya kan. Gue masih ngebayangin. Oke, gue bisa cerita. Terus Ada interaksi ya. Ada interaksi. Aman. Ya gini Irfan tuh. 3, 2, 1. Jadi lucu kan. Anjing tuh. Gurunya ini udah masuk. Iya. Masuk ke kamar mandi guru ya. Iya. Masuk, kayaknya dikunci. Awalnya tuh kita emang gak ada yang tahu Van. Kalau di situ tuh guru yang lagi boker, dikirain teman-teman kita. Disiram dari atas pakai air pertama. Waduh. Pret. Dia nggak ngomong dong gurunya, diem aja. Wah, semakin seneng kan ditendang pintunya. Kayak kaki lagi. Woi, boker lu ya, Wale. Temen kita David itu ikutan. Lu sekelas sama David? Iya, didobrak. Udah kayak, woi keluar anjing, gitu men. Keluar anjing, men. Disiram lagi. Disiramnya dari yang, lu tau nggak, yang toilet cowok. Iya. Kan itu nembus bisa ke ruang guru ya. Iya, Disiram dari situ lagi, men. Berat. Pas keluar men guru itu, waduh, dia ngadu langsung ngadu ke kepala sekolah. Waktu itu masih Pak itu kan. Oh iya. Ngadu, kasusnya sama. Kita dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya dengan guru yang sama. Di situ benar-benar marah, murka. Tapi kan guru itu kan nggak mau marah ya dia. Iya. Karena ya you know lah, dia guru ada agamanya juga kuat, Iya, gitu iya, kan. Jadi ya dia nggak marah sama sekali. Itu gujab banget sih. Itu udah basah bajunya udah Tapi sih. di kelas gua dia marah. Pernah marah? Pernah marah. Gimana? Ini guru yang sama kan? Iya. Iya. Jadi tuh gua pernah berisik lah biasa di kelas gua kan kelasnya pasti berisik ya. Iya. Nggak tahu main gua setiap masuk kelas pasti setiap yang gua masukin itu dicap kelas yang paling berisik. Jadi gua bercanda lah sama temen gua. Dipanggil tuh lagi pelajaran dia lagi ngajar, lagi kebayaran juga. Lagi ngajar, dipanggil tuh disuruh ke depan ditanyain soalnya apa gitu, ditanyain apa. Terus gue nggak bisa tuh anak-anak. Berempat tuh gue ingin banget. Disuruh push up 100 kali. Semuanya. Iya itu 4 orang itu. Buset. Itu emang dia paling berisik man itu. Apa? Maksudnya orang-orang itu paling berisik. Udah paling berisik emang pada ngobrol aja, bercanda, ketawanya kenceng banget. Tapi benar push up 100 kali? Enggak, yang dihitung 1, 3, 10 gitu-gitu. Nggak. Terus temennya ada yang udah sampai 100, kita udah ikutan 100. Tapi dia ditinggal sama guru kan? Enggak dipantekin gitu, diperhatiin. Enggak tahu dipantekin atau tidur gua. Soalnya anak-anak kan lagi ngerjain soal gitu. Iya. Itu dia kayak nggak tahu merhatiin atau apa ya. Jadi dia kayaknya main HP sih. Apa baca buku nggak tahu, lupa. Soalnya gue di meja guru tuh di situ tuh di sana. Iya. Nah, gue berusaha di jauh banget di depan. Ya tapi di depan tapi jauh lah, masih di area depan kelas. Ya, dia juga tahu kali maksudnya umur segitu push up 100 lah. kan. Iya. Itu cuma kayak hukuman ringan aja waktu zaman sekolah. Tapi sebenarnya dia baik orangnya. Baik banget. Sabar juga gitu kan. Ya, Gak tahu ya, diajarin dia tuh ngantuk, men. Iya emang sama aku juga. Ya sama ada guru IPS lu inget gak? Oh iya, ya. Itu kan, tahu kan? Itu ngantuk merdu banget suara asli. Bener-bener kayak males ya, jadi baru kan tidur. Iya, ngantuk itu. Orang kalau di Naruto kena genjutsu. Jadi kayak orang dia ngobrol tuh kayak kita digendam tuh. Tiba-tiba anjing kan. Sadar-sadar HP hilang. Tapi ada gak sih guru yang profesi gitu ya? Nggak tahu udah aja. Ada sih basic. Ngajar semakin gimana ngajar gendam. Gak tahu deh. Maaf ya, gak gendam juga bos. Ini kita bukan jelekin guru ya, tapi ini cuma hanya bercerita aja. Kenakalan kita aja. Kenakalan kita. Ya nggak mungkin lah. Dulu SMP jadi anak baik-baik. Saya baik-baiknya anak itu pasti pernah nakal juga. Iya. Kalau itu buka apapun deh ya. Iya, kalau enggak paling telat nakal aja. Iya. Dia baru nakal. Mungkin Semua SMA. orang ada yang nakal sih. Hah? Ya kayak semua orang kayaknya ada nakal ya, cuman Semua. kayak porsinya aja yang beda-beda gitu. Tapi kalau lu Van, Balasat kena gendam aja. Sumpah gue masih ngarang aja. Gendam aja. iya kan, bukti Tiba-tiba di mana? Gak sadar. satu kelas lagi.
Itu kalau yang megang iPhone 13 semua nyair tuh guru. Iyalah. Tapi Pan, eh, lu versi nakal lu dulu, lu masih ingat gak? Yang benar-benar lu tuh bercandanya tuh keterlaluan kah, atau masih suka kasihan juga nih kalau ngerjain orang sampai yang benar-benar berlebihan gitu, gue gak tega gitu. Gue tuh kalau nakal nggak di sekolah. Bener tuh nggak di sekolah. Gue Iya sih, ya bener. gimana ya? Prinsip gue dulu sekolah buat belajar kan. Iya benar. Tetap aja bandel. Tapi Bandel gue kan kayak udah kayak caps gitu. coba dari sekolah. gitu doang. Cuman pernah sih ngerjain guru gitu. Itu Gue inget banget nih ada guru Apa? BK ya, bikin konseling di Iya. SMP. Lagi-lagi karena kelasnya berisik. Itu lagi pelajaran apa ya itu matematika karena lagi gurunya tuh lagi nggak ada kalau nggak salah. Nah, kita ngobrol kan tuh, bareng ngobrol berisik. Ada datang tiba-tiba guru kebalik guru pelajaran BK. Nah yang datang ini guru matematika. Karena berisik dia nyamperin kan, udah disamperin tuh kayak dikasih peringatan, sekali lagi berisik gue siram lo gitu. Terus ya udah tuh diem bentar, berisik lagi nih, bicara datang lagi, terus diperingatin lagi, sekali lagi beneran saya siram ya. Gitu. Berisik lagi, beneran main disiram men. Oke, gayung, gue inget banget temen gue itu. Apa bahasa? Siapa yang namanya? Ada pokoknya temen sekelas gue, bener-bener di jendela kan agak kacanya kan gitu ya kayak. Gitu. Itu lagi dibuka, disiram dari situ. Temen gue depan jendela, basah kuyup pasti. Tapi dia juga ini kan yang berisik juga kan. Iya, cuman lu tahu gak sih paling parah ekspresi kena guyur nggak tahu apa tiba-tiba mukanya kena guyur. Itu gue ngebayangin itu. kayak kelelep gitu. Kayak mukanya Popo Barbie ya. Super aja gitu tuh. Iya, tapi emang ya Kalau tawuran lu kalau tawuran gue nggak pernah. Jujur sekolah enggak. SMP gue nggak pernah tawuran karena gue menjaga image ya? orang, karena kan gue ngejaga image orang tua kan. Gue kan situ ngajar juga, ya gue ngejaga image itu lah. Kayak sebenarnya kalau gue pribadi di sekolah males juga ya. Coba lu misalnya lu tawuran ya, lu punya teman tongkrongan lah, nggak mungkin nggak punya kan. Nah kalau misalnya ketemu satu sekolah yang sama di sekolah temen tongkrongan lu satu sekolah itu, kan jadi nggak enak ya. Iya lah. Lu juga. Maksudnya mau bacok-bacokan ya kan? Lah kita nongkrong aja gimana? Iya, itu. Iya. Bisa tuh kejadian kayak gitu, bisa. Sering banget. Karena jadi akhirnya jadi malah temen kan, yang tadi musuh sama-sama beda sekolah, musuhan. Ya, tapi gitulah kan masa-masa sekolah kita. Ada juga yang gini men, dia tawuran. Ini kalau ini cerita temen gue sih. Cerita temen gue bukan gue ya. Nih dia tawuran nih. Anak sama-sama anak STM lah pokoknya. Iya. STM lo sebutin kan. Nah, ketemu yang satu jadi HRD, yang satu jadi pengen ngelamar. Nih temen gue yang mau ngelamar di perusahaan itu, ya HRD itu. Terus ditanya Mbak, dia lah, Bapak yang kemarin yang waktu itu tawuran sama saya. Serius? Iya. Terus dia ketawa itu akhirnya jadi temen. Oh. Iya. Lah ini gokil ya. Jadi reunian aja. Goblok aja sumpah. Tapi ya seru juga sih. Iya. Kriminal juga sih sebenarnya gue gitu ya. Iya lah. Meresahkan juga. Bisa dipenjara juga. Dan Bisa diskor. Yang gue denger tuh katanya kalau orang tawuran itu sebenarnya bukan karena dendam sekolah sama sekolah. Janjian. Jadi kayak lu mau nggak tawuran di chattingan dulu iya. gitu. Apa kayak enggak tiba-tiba ketemu di jalan langsung bentrok, enggak, tapi itu biasanya kalau yang ultah tuh, yang ultah kan jalan tuh mana-mana. Dia nyari musuh. Iya, itu biasanya gitu tuh. Cuman pernah ngerasain gitu? Enggak. Gue waktu itu perpisahan doang main SMP. Itu gue sampai coret-coret baju, termuter rame tuh habis sampai angkatan gue ya kan. Wah itu. Tapi nggak tawuran sih, yang itu seru-seruan aja, pilok-pilok rambut. Begitu doang sih kalau gitu. Iya. Cuman di balik itu semua ya gue kangen juga sih Pan sama masa SMP dulu gitu, kangen banget
Cuman kita udah nggak muda lagi untuk nakal kayak gitu pun malu lah, apalagi untuk tawuran. Di umur gue yang sekarang ini tawuran kayak bukan zamannya deh. Walaupun males juga. Iya, walaupun gue ngeliat lu tawuran, anjir yang gue liat apa sih men dari ini ya buat anak-anak sekolah nih, gue suka kesel. Lu yang masih pada SD ya, ini gue kasih tau ya, misalkan ada yang SD atau SMP sosokan sekolah bawa sajam, lu sekolah bawa-bawa benda-benda terlarang, lu mau sekolah atau mau melakukan kejahatan gitu loh. Lu ngapain men, bayangin lu ngapain datang ke sekolah tapi lu bawa senjata tajam. Sekarang gini deh, kalau lu mati siapa yang dirugikan men? Iya. Orang tua. Ah. Dan siapa yang mau bertanggung jawab? Gak ada pihak mana. Justru ini malah jadi contoh yang gak baik ya buat teman-teman semua yang masih sekolah yang nonton video ini sekarang. Jangan pernah lu ngelakuin kebodohan yang namanya tawuran. Karena apa? Ketika lu ya dead ya nggak mati, Iya. urusan lu bukan sama kita lagi, kita bisa main di atas. Dan umur lu masih panjang, lu udah mati. Kayak mati konyol gitu. Mati konyol. Menurut gue jangan deh. Siapapun lu, sebandel apapun lu, ingat orang tua lu di rumah masih mengharapkan lu untuk jadi anak yang baik. Lu datang ke sekolah untuk belajar, menuntut ilmu, untuk menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua ya man ya. Iya. Agama, nusa dan bangsa. Mantap. Itu. Jadi jangan menjadi anak yang brengsek. Iya. Tumben anjing. Ini gue kesel. Iya. Karena gue kesel banget. wajar. Lu suka kesel gak sih? Suka, cuman yang harus lu tahu gini kan. Pertama mungkin orang sekolah-sekolah tawuran itu mencari jati diri, mencari yang namanya anak semuda gitu kan. Iya. Kayak mencari kesenangan dan mencari pengalaman-pengalaman yang merugikan sendiri-sendiri kayak gitu. Yang kedua gini men, yang sering banget gue denger itu mereka melakukan tawuran itu disuruh karena sama seniornya. Disuruh sama senior. Oke, Iya. iya. Lu pernah denger nggak? Iya. Jadi lu ditatar gitu. Heeh. Jadi biasanya tuh yang baru yang anak baru disuruh di depan, senior itu di belakang. Iya. Gitu kan. Sering lah, Iya, banyak gue ngeliat. gitu. Ya itu maksudnya kayak mungkin kalau misalnya sistem kayak gitu nggak ada, bisa aja mungkin tawuran itu nggak ada. Iya. Nah itu karena turun temurun ya Hmm. gitu loh. Jadi susah juga sih maksudnya kayak gitu. Ada ajakan dari pihak seniornya di situ. Iya. Dan bodohnya, seniornya malah bukan yang depan. Malah yang masih baru masuk di sekolah itu yang disuruh di depan. Iya. Itu jangan deh ya. Please, gue mohon ya, lu sekolah yang bener deh. Cita-cita lu mau jadi apa kayak setinggi langit. Lu kejar daripada lu tawuran yang ada lu mati konyol asli. Bener. Kasihan orang tua di rumah udah. Misalkan ya orang tua lu nggak mampu, orang tua lu nggak punya, kan kasihan men dan ya. Benar. Iya kan? Iya. Sekalipun lu anak orang kaya, keluarga lu juga malu kan? Iyalah kayak omongan tetangga juga, Nah, omongan iya. keluarga juga. Itu maksud gua ya. Lu berpikir secara logis aja sih. Karena lu masih muda, masa depan masih panjang. Jangan pernah lu tawuran nih. Mendingan lu bikin konten dari SMP dari sekarang nih. Untuk kedepannya lu bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Dengan cara lu konsisten. Kayak Pesan lo apa? Gini sih. Hah? Pesan? Tiba-tiba kesan. Pesan. Pesan apa nih? Ini ada Bakso motivasi. satu. Enggak. Kalau lu merasa biar jadi jagoan, mendingan lu ribut 1 lawan 1 nggak sih? Betul. Daripada lu tawuran gitu. Iya. Ya udah lu maksudnya lepas senjata aja, maksudnya lepas sajam, lepas apa. Lu ribut aja partai 1 lawan 1 ya nggak sih? Lu mau jadi jagoan? Betul. Iya nggak sih? Harusnya Pernah kan ribut? Hah? Pernah nggak? partai buat satu lawan satu. Ribut ya. Ya, pernah lah pasti berantem. Kayaknya semua orang pernah sih. Oh, sama dia juga gue pernah no. Iya. Iya. Gede. Iya. Kenapa? Ceritanya nih. Ya, ceritain aja. Gara-gara Apa. Twitter. Kan udah lalu lah. Gara-gara Twitter dulu. Kri ya. Gara-gara Twitter. Jadi kita komitmen pengen bikin Twitter event ya. Jadi patungan. Pokoknya yang belum lunas bajunya jangan dikasih. Iya. Gitu kan. Ini baju udah datang, orang yang belum lunas udah dikasih dia. Orangnya kabur bener men. Dia malah belain temennya yang kabur. Temen gue juga. Gue kesel kan di situ. Ya lu nyesel, gue juga nyesel karena dia mau kabur, dia belum lunas. Terus gimana nih gue nih ngelunasinnya? Kita nombok, kita juga rugi. Iya. Ya kan, kita yang nombokin jatuhnya kan kita rugi gitu. Ya udah,
Hilang tuh sampai sekarang Hilang. orangnya. Hilang ya Kri ya. Udah nggak tahu kemana orangnya. Gue juga udah nggak tahu kemana. Ini kali bunuh diri. Masa tiba-tiba bunuh diri bang? Nggak tahu namanya. Takut dicari kan. Ambil jaket ya kan? Aku balik. Terus bilang saya balik. Gitu sih. Ya mungkin ini video kita yang benar-benar sangat mengedukasi. Anjas. Terakhir, itu kan tadi pesan gue untuk anak sekolah. Ya. Nah, sekarang pesan lu men. Kasih pesan motivasi lu untuk anak-anak sekolah di luar sana. Yang mungkin ya pernah bandel juga lah sama kayak kita waktu di SMP-nya. Pernah ngelakuin hal-hal konyol. Apa men? Yang pengen lu berikan untuk lu yang udah pernah melakukan hal bandel dulu di sekolah. Ya kalau gue sih ini terserah ya, maksudnya kan kalau mau ikutin nggak apa-apa, cuman kalau gue pribadi ya terserah lu mau lu bandel kayak apa, cuman jangan ngerugi diri lu sendiri sama orang lain gitu. Ya nggak sih? Daripada lu ngerugiin diri sendiri sama orang lain, mendingan lu nyari duit gitu. Iya. Walaupun sebenarnya di bawah umur itu nggak boleh, apa sih di bawah masih SMA gitu Iya, nggak boleh. Cuman ya lu bisa bisnis lah, dagang-dagang gitu, mendingan lu nyari duitnya lu pakai buat beli HP gitu, lu buat main game gitu. Iya, Banyak betul. sih cara sekarang buat nyari duit gitu loh. Lebih bermanfaat aja gitu, daripada lu tawuran terus meresahkan warga ya kan, tenang lu bisa diringkus juga, bisa di polisi, bisa di penjara gitu kan. Lebih baik lu nyari yang positif aja gitu. Walaupun Kegiatan kayaknya gitu. gue pernah maksudnya pernah ngeliat itu. Iya. Nggak pernah tahu kan? Enggak dong. Ya. Enggak. Bandel lu, versi bandel lu tuh nggak kayak gitu. Nggak usah ceritain. Bennett tangkap Irfan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode. Klarifikasi. Gue nggak pernah sih. Gue nggak pernah ya. Nggak pernah pakai itu. Gitu. Nggak pernah pakai ini. Kita semua bersih. Semua. Kenapa? Bahaya. Bersih. Closing. Bener bersih. Bersih. Kemarin? Closing. Oke, terima kasih.